بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian, putra-putri, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali belajar setelah lama liburan. Harapannya dengan liburan yang sudah kalian jalani, maka hari ini dan seterusnya kalian kembali lagi semangat di dalam belajar. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta kelas 4. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran fikih. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita sudah memasuki semester 2. Meskipun kita sudah memasuki semester 2, bukan berarti kalian melupakan pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari di semester 1. Jadi kalian harus tetap memurojaah pelajaran-pelajaran di semester 1. Pelajaran kita pelajaran fikih dan kita akan belajar bab 6, yaitu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalian bisa melihat di buku yang ada pada kalian halaman 57. Ya, halaman 57. Tayyib anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, di pelajaran ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang pertama yaitu memahami keutamaan bulan Ramadan. Ya, kalian harus paham keutamaan bulan Ramadan itu apa. Yang kedua, memahami amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan dan amalan-amalan di dalamnya itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalian harus paham apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Karena amalan-amalan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Sehingga hasil setelah kalian belajar pelajaran fikih hari ini, bagaimana kalian bisa menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu apa saja. Yang kedua, kalian juga bisa menyebutkan amalan-amalan utama di bulan Ramadan yang bisa kalian kerjakan. Siap ya, anak-anak yang soleh-solehah? Yuk, mari kita belajar. Silakan dibuka untuk memudahkan kalian dalam belajar. Silakan dibuka dan dilihat buku fikihnya halaman 57. Ya, tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi anak-anak yang soleh-solehah, bulan Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Maka dari itu harus kita ketahui keutamaannya apa saja, supaya kita benar-benar
memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan itu hanya kurang lebih 29 sampai 30 hari, ya. Jadi bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lain. Satu dari 12 bulan. Hanya sedikit, maka dari itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak tahu keutamaannya, kan kita malas nanti di bulan Ramadan, ya. Sama seperti misalnya kalian nih punya barang, punya mainan, ya. Kalian diberi hadiah mainan oleh abi kalian, tapi kalian nggak tahu apa sih keutamaan, keistimewaan mainan ini, ya kalian tentu cuek dengan mainan tersebut, ya nggak? Tapi berbeda kalau kalian tahu keutamaan mainannya, Masya Allah, maka kalian akan senang ketika mendapatkan mainan tersebut. Sama seperti hanya bulan Ramadan. Kalau kita nggak tahu keutamaan bulan Ramadan, maka kita akan anggap biasa bulan Ramadan. Tapi kalau kita sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, maka kita akan memuliakan bulan Ramadan dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Gitu ya, paham ya anak-anak yang soleh-soleh kan? Ya. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini harus kalian ketahui. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama yaitu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi surga pintunya terbuka bagi hamba-hamba Allah yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setan dibelenggu. Jadi setan yang suka mengganggu manusia, ya, ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih memudahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia, ya. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 alfi syahr, ya, 1000 bulan. Masya Allah. Itu ada di malam atau di malam salah satu di antara malam-malam di bulan Ramadan. Keempat, keutamaan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW bersabda, ya, sambil dilihat bukunya di situ ada di halaman 57. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannati, wa tughallu fihi syayatinu, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima. Artinya apa ya? Nah, ini ada artinya. Artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah. Syahrun mubarakun, ya. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Yuftahu fihi abwabul jannati, dibukakan pintu-pintu surga untuk kalian. Wa tughallu fihi wa tughallu fihi syayatin, ya, dan dibelenggu setan-setan, ya. Fihi lailatun, di dalamnya ada semalam, khairun min alfi syahrin, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti dia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan, ya. Jadi di sini kurang sempurna hadisnya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya di buku
di halaman 57 itu ada beberapa kalimat yang belum Ustadz tulis di situ, yaitu watughlaqu fihi abwabul jahimi, dan ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Ya, jadi dibaca sendiri di buku. Ya, jadi hadis ini penting. Untuk mengetahui bulan Ramadan kita harus menghafal hadis ini. Ya, kalau kita hafal hadis ini maka kita sudah mengetahui 4 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, pintu surga dibuka oleh Allah. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Yang ketiga, syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Dan yang keempat, ada malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masih ada lagi keutamaan bulan Ramadan yang kelima, yaitu apa? Penghapus dosa-dosa di antara kedua bulan Ramadan. Ya, jadi ada bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa kita antara Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang akan datang misalnya. Itu menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ira. Yang artinya sholat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Jadi sholat 5 waktu, jadi sholat duhur ini bisa menghapuskan dosa-dosa antara duhur dan asar. Sholat asar ini juga bisa, atau sholat duhur ini bisa menghapuskan dosa-dosa antara sholat duhur dan asar boleh, atau sholat subuh dan duhur. Jadi intinya sholawatul khams, sholat 5 waktu ini bisa mengampuni dosa-dosa. Begitu juga hari Jumat ya yang kemarin, sekarang ini bisa mengampuni dosa-dosa hari Jumat yang telah lalu. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ya, jadi hadis ini jelas mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa di antara kedua bulan Ramadan. Tapi dengan syarat, yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Ya, yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ini mengharuskan pelakunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi ya, anak-anak yang soleh-solehah. Ada 5 keutamaan bulan Ramadan yang sudah Ustaz sebutkan. Ya, harus kalian ketahui. 5 keutamaan bulan Ramadan. Kemudian kita melanjut, yaitu amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama jelas puasa. Jadi puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, puasa ini sudah kita bahas secara tuntas ya di semester 1. Silakan dimurojaah kembali. Yang kedua yaitu sedekah, sedekah. Ya, sedekah itu juga memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian buka bukunya halaman 59 itu. Nabi SAW bersabda, afdhalu shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Jadi perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu terkenal dengan bulan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Maka dari itu, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini juga memiliki keutamaan. Ya. Keutamaan secara umum, segala macam kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, membaca Al-Quran kita perbanyak. Sehari-hari kita baca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita perbanyak lagi baca Al-Quran. Yang keempat, iktikaf. Ya. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Biasanya iktikaf itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Coba perhatikan hadis yang ada di buku kalian. Halaman 59, ya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Artinya bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebiasaan ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi yang cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi, mari kita berusaha mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, yaitu dengan iktikaf. Yang kelima, umroh. Ya, umroh ini pergi ke Baitullah, ya. Umroh ini di Baitullah, ya, di Mekah sana. Ya. Umroh ini seperti haji, ya. Tapi kalau haji lebih banyak lagi, ya, ibadah-ibadahnya. Jadi umroh, untuk lebih paham tentang umroh, insya Allah nanti akan dijelaskan lagi, ya. Jadi umroh ini juga merupakan amalan yang utama di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Pahala umroh pada bulan Ramadan itu menyamai pahala haji. Ya, kalau haji itu biasanya dilakukan di bulan-bulan haji, ya, bulan Dzulhijjah. Tapi kalau umroh ini tidak harus di bulan Dzulhijjah. Ya, kapanpun kita punya kelebihan harta bisa untuk umroh, silakan. Kemudian selanjutnya yaitu sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sholat yang biasa kita lakukan di malam hari, ya, dengan berjamaah setelah sholat isya. Kemudian dilanjutkan juga dengan sholat witir. Ya, sholat tarawih, sholat witir ini juga merupakan amalan utama di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-8, zakat fitri. Ya, zakat fitri. Zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok. Kalau kita biasanya beras, ya, beras. Kemudian yang ke-9, infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini sama kayak nomor 2, ya. Jadi nggak apa-apa ditambah lagi. Kemudian yang 10, sholat Id. Tapi sholat Id disebutkan di sini, ya, karena keutamaannya juga besar. Meskipun sholat Id ini adalah ibadah yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Karena sholat Id ini dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Jadi ini amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang mulia karena memiliki beberapa keutamaan. 5 keutamaan yang sudah Ustaz sebutkan. Yang pertama, ketika di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Kemudian yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayo, apa tadi yang keempat? Yang masih ingat gak? Hah? Siapa yang masih ingat yang keempat? Apa yang keempat? Ayo. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Yang kelima, bulan Ramadan bisa mengampuni dosa-dosa di antara kedua bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang banyak, ini 1 sampai 10. Ketika kalian bisa mengerjakan ke 10 ini, Masya Allah, luar biasa. Gak bisa 10, boleh 9. Gak bisa 9, boleh 8. Gak bisa 8, boleh 7. Ya, dan seterusnya semampu kita. Yang penting kita tidak bermalas-malasan ketika di bulan Ramadan. Jadi ini pelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahamkan kalian tentang materi hari ini, silakan dikerjakan latihan halaman 62 sampai 64. Barakallahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.